Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Kamis, tanggal 9 April 2020, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kerinduan kami pada hari ini berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Dengan perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka,
Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sedikit saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita melihat gambar Yesus membasuh kaki murid-murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kaki adalah bagian tubuh yang terendah karena berada di bawah. Tak lepas hubungannya dengan debu. Ini menandakan bahwa kaki selalu berada dalam posisi yang kotor. Di zaman dahulu, orang hanya memakai sandal dan jalanan juga tidak beraspal. Oleh karena itu, kaki menjadi kotor. Ya, tidak seperti zaman kita sekarang ini, jalanan beraspal dan
kaki memakai sepatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari firman Tuhan pada hari ini, Yesus yang adalah Guru dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Yang seharusnya kalau dipikirkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, secara logika tidak mungkin dilakukan. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru membasuh kaki murid-muridnya adalah tanda dan pelajaran bahwa mengikut Yesus harus siap dan bersedia merendahkan diri dan hati dan menjadi pelayan bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak mudah dan sulit untuk dilakukan. Apalagi di zaman sekarang ini, di dunia kita, di mana orang termasuk kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup dalam ego yang menuntut untuk dihargai, dihormati, dilayani, tinggi hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bisa menghitung atau menyebut dengan cepat orang-orang yang kita anggap dan lihat, yang senantiasa menuntut untuk dihargai, dihormati, dilayani, dan merasa lebih tinggi hati dan senantiasa mau menang sendiri. Dan kita juga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bisa menyebut atau menghitung dengan cepat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tapi hampir kita kesulitan untuk menyebut atau menghitung orang-orang yang kita anggap dan kita lihat sebagai orang yang mau merendahkan hati dan melayani orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menjadi contoh dan teladan bahwa kita mestinya rendah hati dan melayani orang lain. Ayat 17 dari Yohanes 13 tadi. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kunci kebahagiaan sejati, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita dengan rendah hati dan melayani orang lain. Seperti dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga perintah baru yang dimaksud Yesus, bahwa semua perintah-perintah yang murid-muridnya sudah dengar dan juga firman yang sudah muridnya terima, semuanya baik. Tapi jika tanpa kasih yang menjadi dasarnya, semua menjadi kosong belaka dan tidak punya makna. Tapi jika kasih menjadi dasar, kasihlah yang akan memaknai dan menyempurnakan semua perintah-perintah yang telah kita dengar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita memiliki kerendahan hati, melayani orang lain, dan saling mengasihi. Maka kita akan menikmati kebahagiaan dan sukacita yang sejati dan sempurna di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melayani lebih sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami selama ini tidak mampu menjadi teladan dan contoh seperti Tuhan, yaitu rendah hati dan melayani orang lain dengan sungguh dan tulus. Dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampun salah dan dosa kami, dengarkanlah permohonan kami, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.